Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP nih ya. Masih ramai banget nih ya yang banyak bertanya-tanya. Saya di tahap satunya dapet, begitu ngecek di tahap 2 kemarin waktu pengumuman dari sekolah masih dapet, kok begitu dicek di web tulisannya tidak terdaftar sebagai penerima KJP. Kenapa Mas Eka itu? Penyebabnya apa? Kemudian, alasannya apa sampai dibatalkan? Itu kita nggak tahu tuh, tiba-tiba dibatalkan sepihak atau gimana nih Mas Eka penjelasannya. Nah, Mas Eka akan kasih informasinya, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung nih, atau baru menemukan channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang up to date kepada teman-teman semua ya. Teman-teman juga bisa gabung di Telegram Mas Eka, Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Mas Eka ya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke website KJP-nya ya. Nah, ini dia ya, seperti biasa. Oh iya, nggak enak kalau manggil teman-teman ya, kita ganti aja warga sekolah ya untuk sebutannya ya. Jadi untuk para warga nih ya, warga-warga sekolah nih, kalau pengen mau ngecek KJP silakan langsung aja ke website kjp.jakarta.go.id, kemudian pilih periksa status penerima KJP-nya. Nah, ketika diklik nanti akan teman-teman muncul seperti ini kan ya. Nah, masukkan NIK, pilihan tahunnya, kemudian pilih tahap, kemudian dicek. Nah, setelah dicek, maka nanti muncul data teman-teman tuh ya, data teman-teman sesuai dengan NIK yang teman-teman masukkan. Tampilannya akan seperti ini, tapi banyak juga yang kecewa nih, bukan kecewa, bingung gitu ya begitu udah muncul seperti ini, "Loh, kok saya jadi tidak terdaftar sebagai penerima KJP lagi, padahal tahap sebelumnya saya terdaftar, itu kenapa ya? Bagaimana ini nasib KJP anak saya? Bagaimana ini warga ya, warga sekolah ini yang sudah dapat KJP tiba-tiba KJP-nya harus berhenti, itu bagaimana nih penjelasannya?" Jadi nanti munculnya akan seperti ini ya, data tahap 2 ada baik yang ada tulisan lanjutan tahap 1 maupun data tahap 2 tahun 2022 nih ya. Tapi kalau misalkan yang data tahap 2 tanpa ada lanjutan tahap 1 tahun 2022 itu, pasti dia, datanya langsung tidak ditemukan. Kalau misalkan yang biasanya yang begini nih yang lanjutan-lanjutan ya, yang dari tahap 1, kemudian di sininya, keterangannya kan di sini ada NIK ya, NIK dulu masuk, sesuai dengan yang dimasukin teman-teman di sini, kemudian nama ya, kemudian tanggal lahir, nama teman-teman, tanggal lahirnya, alamatnya, kemudian sekolah saat ini, statusnya nih. Nah, ini yang bikin, panik ya, banyak warga sekolah ini yang bingung, wah ini tidak ditetapkan sebagai penerima padahal sebelumnya sudah menerima KJP ya di tahap 1 tahun 2022, sekarang kenapa begitu dicek statusnya jadi tidak ditetapkan sebagai penerima dan para operator sekolah mulai pada diserang melalui WhatsApp ya oleh orang tua murid. Ini kenapa anak saya tidak dapat? Apakah tidak diajukan atau sudah diajukan atau bagaimana ini? Kok tiba-tiba tidak dapat, padahal sebelumnya udah dapat ya, nomor rekeningnya juga ada di sini ya, kemudian cabang banknya juga ada, tapi kenapa tidak ditetapkan sebagai penerima, ini bagaimana penjelasannya? Banyak tuh yang kayak begitu ya, nanya di WA dan segala macamnya. Nah, ternyata teman-teman ya, eee, bulan Oktober atau bulan, Oktober ya, Oktober akhir dan November awal itu ada update dari DTKS. Nah, ini kayaknya ya, disclaimer aja gitu ya. Jadi ini kayaknya yang bermasalah-bermasalah seperti ini adalah teman-teman yang datanya dari DTKS nih. Tapi kalau misalkan yang exciting sebelumnya yang bukan dari DTKS kayaknya nggak ada masalah nih, yang Mas Eka temui ya, di sekolah Mas Eka. Tapi kalau misalkan yang dari DTKS, nih rata-rata banyak yang, permasalahannya seperti ini, ngambilnya dari DTKS. Jadi lanjutan dari DTKS lah ya. Penerima sebelumnya dari DTKS, kemudian sekarang lanjutan. Nah, ketika di-update, kan ini kan datanya diambil dari DTKS ya, update-an data DTKS-nya itu, tidak masuk kriteria desil. Desil tuh apa Mas Eka? Desil itu, eee, kelompok keluarga dalam DTKS ya. Jadi penjelasannya udah Mas Eka jelasin di video sebelumnya itu, silakan simak dulu penjelasan apa itu desil gitu ya. Nah, teman-teman, yang dimasuk ke dalam kategori desil DTKS itu harus desil 4 ya, maksimal desil 4. Jadi kalau misalkan di atas desil 4 maka dianggap mampu. Nah, ketika data yang dari DTKS itu sudah di-update masuk ke sistem sini ternyata dia dianggap mampu, maka
walaupun dia sudah terdaftar di sistem KJP-nya sekolah, dia pasti langsung, tidak lagi ditetapkan sebagai penerima karena ada updating data dari DTKS-nya, orang tersebut, mampu ya, bukan tidak mampu atau keluar dari golongan DTKS. Tapi saya ngecek di DTKS-nya masih ada Mas, ya, Kak. Iya, di DTKS-nya masih ada, tapi digolongkan ke dalam desil lebih dari 4 gitu loh. Desil 5, desil 6, desil 7. Nah, itu sudah dianggap mampu. Yang dianggap tidak mampu itu desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau teman-teman masuk dalam desil 1, 2, 3, 4, maka teman-teman pasti akan ditetapkan sebagai penerima nih, karena dianggap kurang mampu. Tapi kalau misalkan teman-teman desilnya itu di atas 4, misalkan 5, 6 gitu, ya itu dianggap mampu, maka secara sistem dia langsung aja ditetapkan sebagai bukan penerima gitu, karena dianggap mampu. Nah, bagaimana cara tahu desilnya Mas Eka? Silakan disimak di video Mas Eka sebelumnya, gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kenapa, yang sudah dapat, eee, bisa ditetapkan tidak tidak ditetapkan sebagai penerima gitu ya, dibatalkan atau apalah ini istilahnya tidak dapat lagi ya, padahal sebelum-sebelumnya waktu belum ada update dari, DTKS dia bisa, ada nih gitu ya. Jadi itulah informasinya kurang lebih seperti itu, kenapa bisa dibatalkan atau tidak ditetapkan sebagai penerima. Nah, kalau misalkan udah seperti ini apakah dapat lagi Mas Eka? Tentu tidak. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan mau dapat lagi ya nanti coba dilihat di pengajuan di tahap 1 tahun 2023. Yang jelas ini sudah ditetapkan semuanya, kalaupun, statusnya seperti ini ya udah berarti teman-teman bukan sebagai penerima, KJP lagi gitu ya teman-teman ya. Ada juga yang, DTKS-nya tidak lulus di Muskel ya, coba ditanyakan ke kelurahannya kenapa tidak diloloskan di Muskel ya, mungkin nggak tahu, karena itu bukan ranahnya sekolah gitu ya. Di Muskel itu kan ada RT, RW, terus Dasil dan segala macamnya. Nah, itu coba ditanyakanlah di situ ya. Begitu juga dengan, DTKS yang tadi, update-an itu, kenapa ini tidak ditetapkan, karena sampai dengan saat ini pun pihak sekolah belum ada, pernyataan resmi dari Pemkab OP-nya, kenapa ini bisa seperti ini. Ini baru asumsi-asumsi yang, teman-teman dari operator aja nih ya, karena katanya ada update data dari Dukcapil dari apa, eee DTKS ya, sehingga datanya seperti tadi yang Mas Eka jelaskan. Tapi lebih jelasnya nanti mudah-mudahan ada informasi resmi dari, P4OP ya selaku, yang punya hajat KJP gitu ya, kenapa bisa seperti ini nih, mudah-mudahan nanti ada informasi resminya ya. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah, pengetahuan teman-teman ya. Waduh teman-teman lagi kebiasaannya, bisa menambah pengetahuan warga sekolah untuk, tentang KJP-nya ya, kenapa sampai seperti ini ya. Oke, seperti biasa warga sekolah ya, kalau misalkan ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar nih, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Dan Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.